Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Pada kesempatan kali ini, kita sedikit kupas komponen aktif yaitu dioda. Kode umumnya di skema yaitu D. Dengan lambang seperti ini ya. Lambangnya seperti ini, seperti penunjuk arah ya. Dioda ini adalah tergolong komponen semikonduktor ya. Semikonduktor yaitu bisa dialiri tegangan listrik. Dioda dia mempunyai dua kaki ya. Kaki 1 dan 2 ini dia tidak terhubung langsung. Dia kerjanya seperti jebakan ya. Seperti jebakan. Dia bisa masuk tetapi tidak bisa keluar lagi ya. Beda dengan resistor. Kalau resistor dia bisa masuk, dia bisa balik lagi. Seperti itu ya. Maksudnya dioda ini pemasangannya tidak boleh kebalik ya, cara pemasangannya, karena dia mempunyai kutubnya yaitu anoda dan katoda. Jadi ada kaki anoda dan katoda. Untuk cara membaca anoda dan katodanya, kalau membaca dengan skematik, kita bisa membacanya dengan simbolnya ini, yaitu ini adalah huruf A, berarti ini anoda. Nah, ini adalah huruf K dibalik ya, berarti ini adalah katoda. Dioda ini bila mana kita dikasih aliran tegangan DC, di sininya plus, maka dia akan mengalirkan tegangan plus di sininya. Bila mana di sini dialiri tegangan negatif, maka di sini tidak ada sama sekali. Di sini tidak ada. Nah, bila mana dibalik, bila mana dikasih tegangan negatif di sini, di kaki sini, di kaki katodanya, maka dia akan menghasilkan di sini negatif juga. Dioda kalau dipasang secara seri berarti dia adalah untuk menyearahkan. Contoh misalkan dari tegangan AC, yaitu AC adalah arus bolak-balik menjadi DC. Arus yang searah. Positif, negatif. Kalau AC gimana lambang AC tuh gini ya, kalau nggak salah, arus yang bolak-balik. Yang dimaksud bolak-balik di sini adalah bukan berarti kabel netral sama pasa itu dia gonta-ganti, bukan gitu ya maksudnya. Jadi pasanya ini dia bisa menjadi positif, menjadi negatif. Gini ya. Logikanya seperti ini, biar kita sama-sama memahami ya. Karena apa yang saya jelaskan di sini akan ada hubungannya dengan HP ini ya. Ini
pemahaman secara mendasarnya. Ya, tegangan AC ini mempunyai gelombang ya, mempunyai frekuensi. Ini contoh. Ini adalah 0, netral. Ini adalah kabel netral. Ini adalah arus AC. Nah, dia sudah sampai sini, dia moncor ke sini, naik lagi, terus menerus begitu ya jadinya. Jadi dia positif negatif ya, positif negatif begitu seterusnya. Dia adalah tegangan AC. Nah, dengan adanya dioda, maka dia disearahkan menjadi tegangan DC ya, menjadi frekuensinya seperti ini. Dia memotong untuk negatifnya gitu ya. Jadi negatif ini dia potong jadi positif aja. Ini yang 0 ini menjadi negatif. Jadi pada dasarnya tegangan itu ada 3 ya, positif, 0, negatif. Jadi positif, 0, negatif. Jadi negatif ini adalah, nah, negatif ini adalah positifnya ya 0. Kalau secara pengukuran menggunakan multitester ya. Contoh, kita masih ada hubungan dengan HP ya, karena di dalam HP ini ada tegangan yang namanya plus 5 negatif 5 ya. Kan negatifnya ini katanya bang, body ini negatif tuh. Iya, negatif ini body, tetapi sebenarnya negatif ini adalah 0 sebenarnya. Negatif itu adalah kebalikan dari tegangan plus. Contoh, kita jelasin ya, tegangan plus 0 negatif. Pasti kalau orang elektronik ya, servis elektronik, yang memahami elektronik, dia pasti tahu ya, tegangan itu ada 3. Cuman pada umumnya dipakai min plus aja ya. Gimana caranya untuk bisa menjadi membuat tegangan 3 ini ya dengan dioda? Yaitu caranya kita bisa menggunakan tegangan AC engkel, bisa menggunakan tegangan AC double ya. Kalau untuk mendapatkan satu daya bagus ya, harus double ya, yaitu CT. CT di situ adalah, ini terlalu jauh nggak nih dibawa ke situ? Nggak apa-apa ya, supaya kita ini tidak begitu kaget ya kalau dihadapkan dengan di HP ini ada tegangan yang namanya min, tegangan min, tegangan plus ya. Cara pengukurannya gimana ya kan? Pastinya bingung ya, harus gimana gitu ya. Kok ada minnya? Padahal kan ada ground katanya, ada negatif. Nah, jadi dasarnya sebenarnya dasarnya dari sini ya. Contoh tegangan AC-nya kita pakai 2 aja. Misalkan tegangan AC ini 2. Bisa satunya ini bisa dibikin 0. Tegangan 0-nya ya. Dengan lambang body ya, ground. Nah,
Yang plusnya itu bisa menjadi plus itu karena dia dikasih dioda, disearahkan maka dia jadi plus. Nah, bila mana dia pemasangan diodanya dibalik, anoda katodanya dibalik, maka dia akan menjadi tegangan negatif. Nah, ini jadi negatif. Jadi pengukurannya kalau kita menggunakan multitester, yaitu yang body ini, yang ground ini, yang 0 ini menjadi positif, yang ini menjadi negatif, ya. Kayak gitu. Ini rangkaian sederhananya begini ya. Jadi nanti jangan bingung. Ada positif, ada negatif. Pasti nanti ketemu ya di jalur, biasanya di jalur LCD dia menggunakan tiga catu daya, yaitu positif, negatif, ada ground gitu ya. Jadi begini ya, positif, 0, negatif. Kenapa ini saya bahas? Karena untuk supaya kita jangan aneh gitu, di HP ini kok ada apa hubungannya dengan HP? Pasti ada hubungannya ya. Contoh ini tegangan AC disearahkan menjadi DC. Apakah di HP ada? Tentunya ada. Nanti kita bahas setelah ini ya, kita bahas. Karena kita jelaskan dulu dioda ini banyak macamnya ya. Jadi famili dioda yang ada di HP ini banyak gitu. Jadi ingat, dioda itu kalau dikasih di anodanya positif, maka dia di sini akan menjadi positif. Bila mana dikasih negatif di katodanya, maka dia akan mengalir ke sini jadi negatif. Nah, biasanya kalau untuk yang dibalik itu ya, yang negatif positif itu biasanya untuk perintah, misalkan sebuah saklar membutuhkan tegangan negatif ya, tegangan untuk digroundkan ya supaya hidup misalkan. Nah, itu bisa menggunakan dioda ini ya. Jadi ada perintah enable misalkan, perintah untuk switch, dia menggunakan dioda. Supaya apa? Supaya tidak ada arus balik ya, tidak balik lagi. Jadi tergantung perintah gitu ya. Bila mana dikasih positif di sini, terus di sini positif, bila mana ada sesuatu dia tidak balik ke sini ya. Misalkan di sini konslet, jadi ini yang panas ya, begitu. Nah, ini dioda pemasangan secara seri. Ada juga dioda yang pemasangan secara paralel ya. Biasanya dia menggunakan dioda dioda Zener namanya. Ada dioda Zener. Nah, dengan lambang seperti ini lambangnya. Anoda, katoda. Nah, di sini ada gini, ada yang menari, kayak orang menari. Nah, ini lambang dioda Zener. Biasanya dioda Zener ini dipakai untuk
pengamanan ya, dengan cara pemasangannya secara paralel. Iya, biasanya ke ground. Yang ini positif, jalur positif. Dia paralel ya. Yang mana diperuntukkan ya sebagai pengaman, dan di badannya ini sudah tertulis biasanya ya. Misalkan dia pengaman di 5 volt, maka dia menggunakan jener ya 5 volt. Bila mana ada arus berlebih, maka dia akan protect ya. Dia akan protect. Jadi rangkaian ini tetap 5 volt ya. Kalau memaksa orang masuk terus dipaksakan, maka dia akan konslet. Jadi otomatis jalur yang seterusnya tidak rusak ya, karena tegangan berlebih. Ya maaf, saya kelewat tadi. Untuk dioda, satuannya itu adalah ampere ya. Jadi ampere dan volt. Jadi setiap dioda ini dia mempunyai karakter ya. Ada yang 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere begitu ya. Dan dia bisa menghandle sekitar berapa volt gitu ya. Ada 100 volt, bahkan 1000 volt ya. Jadi tergantung dia serinya ya di badan dioda ini. Nah, ini untuk dioda yang konvensional begini, dia mainnya di frekuensi rendah ya. Di frekuensi tegangan listrik itu mempunyai frekuensi yaitu sekitar 50 Hz ya. Jadi dioda biasa ini ada namanya dioda silikon ya. Dia kerjanya di 50 Hz. Nah, ada dioda yang serupa yang kayak begini, dia mainnya di frekuensi tinggi. Maksudnya frekuensi tinggi yaitu kerja di inverter, terus di step up. Ya contoh di HP ini ada step up ya. Yaitu step up itu dari volt kecil menjadi besar. Nah, maka dia menggunakan dari tegangan DC diubah menjadi AC. Udah gitu baru disearahkan gitu ya, menjadi DC kembali. Maka hasilnya menjadi besar. Gitu ya. Yaitu nama diodanya yaitu dioda Schottky ya. Dioda Schottky. Dia mempunyai lambang anoda. Nah, di katodanya ini ada gambar seperti ini. Model gini adalah jener. Nah, dia gini. Jogetnya seperti ini ya, lurus ya. Nah, ini adalah lambang dioda Schottky. Ini mainnya sama seperti ini, yaitu di sebagai penyearah. Sebagai penyearah. Tetapi dia di frekuensi tinggi ya. Di frekuensinya tinggi. Maka kalau misalkan dioda ini diganti dioda ini silikon biasa, dioda biasa, maka diodanya tidak tahan ya. Bisa bekerja tetapi akan cepat panas gitu. Karena dia merubah gitu ya, frekuensi tinggi, sedangkan dia kemampuannya cuma 50 Hz gitu ya. Maka dia akan tidak bekerja maksimal gitu ya. Akan gosong. Nah, ada lagi dioda ya, pemilih dari dioda ini adalah dioda LED. LED, lampu LED. Nah, dia itu adalah masih pemilih dioda ya.
dengan lambang seperti ini. Anoda, katoda. Cuman di sini ada gambar ininya ya. Anoda, katoda. Dia kerjanya ada penerangan ya. Ya, penerangan ya. Di HP ini kan ada LED juga sebagai penerangan. Gimana cara pemasangannya? Yaitu kebalik ya. Pemasangannya, anoda dikasih tegangan plus, katoda dikasih tegangan min, maka dia akan menyala. Kalau kebalik, anoda dikasih negatif, contoh seperti Zener ini, LED ini tidak akan bekerja ya. Ya. Nah, kalau Zener dibalik, misalkan katodanya dikasih negatif, anodanya dikasih positif, maka dioda ini akan panas ya. Tidak akan bekerja. Malahan bakal rusak ya. Akan panas, rusak. Nah, kalau LED, lampu LED, dia akan menyala. Jadi efeknya itu yaitu menyala, bukan panas ya. Begitu. Tentunya ini si LED ini, lampu dioda LED ini mempunyai maksimal tegangan ya. Tegangan. Punya maksimal voltase dan arus ampere. Jadi kemampuannya ini berapa volt dia? Misalkan setiap LED itu mempunyai tegangannya berbeda-beda ya. Dan ampernya juga berbeda-beda. Terus masih berhubungan dengan dioda LED ya. Selain lampu LED biasa, di HP itu ada namanya lampu LED inframerah. Itu zaman dulu katanya bang, inframerah. Kata siapa? Zaman sekarang masih ada. Contoh di HP ini masih ada LED inframerahnya ya. Yaitu LED inframerah. Dengan inframerah itu tidak terlihat ya dengan mata telanjang, tetapi bisa kita kontrol ya dengan menggunakan HP. Bisa terlihat cahayanya. Nanti kita praktekkan. Udah gitu ada lagi dioda, sama, hampir sama pemasangannya ya. Kalau inframerah itu sama LED biasa, cuma bedanya kalau LED biasa menyala terang, kalau inframerah itu tidak terlihat dengan mata telanjang ya. Ada juga dioda, namanya dioda foto, yaitu dia lambangnya katoda, anoda, katoda. Dia sebagai sensor ya, sebagai sensor. Jadi lawannya inframerah ya. Bila mana dia terkena sinar inframerah, maka dia akan bekerja gitu ya. Nah, seperti itu macam-macam dioda yang ada di HP ya. Dioda, bentuk dioda itu seperti itu. Ada gelangnya ya. Ada gelangnya, yaitu dia itu adalah katoda. Contoh ini. Nah, ini adalah dioda. Ini ada gelang putihnya ya. Ini berarti kaki katodanya. Yang ini anoda. Jadi bila mana dikasih tegangan plus di sini, maka di sini plus juga. Tetapi kalau dikasih tegangan negatif di sini tidak menjadi plus atau negatif ya. Nah, kalau dibalik, dari katoda dikasih tegangan plus, maka di sini tidak ada. Bila dikasih tegangan negatif, maka di sini akan menjadi negatif ya. Pengukuran dioda
menggunakan ampermeter analog, multitester analog, dia kaki anodanya dihubungkan ke negatif, prob negatif, yang katodanya dihubungkan ke, maka dia akan bergerak, tidak full ya. Tuh, ini adalah 0, kita kalibrasi dulu. Mungkin multitesternya sudah buram karena udah lama. Tuh, dia akan ada nilai. Nilainya bukan nilai di sini ya. Tidak bisa membaca dengan multitester ya. Tanda-tanda dioda bagus seperti ini. Tidak short. Kalau short langsung ke 0. Nah, kalau dibalik dia tidak ada nilai. Tuh. Berarti ini dioda bagus. Nah, ini pengukuran dioda. Beda dengan resistor ya. Kalau resistor dibulak-balik dia tetap ada nilai ya. Kalau dioda tidak. Tuh. Apakah bisa diukur dengan multitester digital? Tentunya bisa ya. Cuman secara pengukurannya beda antara analog dan digital. Ya. Untuk mengukur dioda dia beda. Untuk digital, yang merahnya ini di anoda, yang hitamnya baru di katoda. Maka dia akan ada nilai. Ini mode dioda dulu, bentar. Nah, mode dioda. Maka dia akan ada nilai. Tetapi kalau kita balik, nah, dia tidak ada nilai. Tuh. Jadi jangan bingung antara multitester digital dan analog. Ya, perbedaannya ada di situ ya, dalam pengukuran mode dioda. Ya. Dalam pengukuran mode dioda. Jadi, maka kalau kita mengukur mesin HP antara positif dan negatif baterai, atau antara positif negatif jalur charging, atau pengukuran lainnya. Nah, untuk multitester analog, yang hitam dia ke negatif ini ya, ke ground. Yang ini baru kita colok ke jalur ya. Coba ini masih baik nggak ini mesin? Negatif. Nah, ini colok ke sini. Maka dia ada nilai. Tuh. Walaupun IC charge-nya dicabut, tetap ada nilai. Karena kenapa? Karena di sini ada dioda ya, dioda Zener ya. Dengan cara pemasangannya secara paralel ya, bukan seri. Paralel tuh yaitu tadi min dan plus ya. Jadi untuk pemasangan dioda Zener tadi udah dijelaskan ya. Jadi yang anoda ke negatif, yang katodanya ini ke positif. Begitu ya pemasangan dioda untuk dioda Zener ya. Karena fungsinya untuk pengaman ya, supaya ada arus kebalik atau arus berlebih. Nah, dioda dulu yang konslet ya. Jadi tidak meneruskan tegangan ya. Jadi di stop di situ. Nah, begitu ya. Jadi menggunakan multitester digital, maka yang merahnya itu di ini, di body. Nah, di body. Yang hitamnya baru yang mencari ke kemana-mana ya untuk pengukuran. Nah, contoh ini di body, ininya baru ke sini. Nah, baru dia ada nilai. Kalau kita balik, prob hitamnya ke body, yang ininya ke positif jalur baterai,
Nah, ada nilai karena kemungkinan ini HP bocor ya, ada kebocoran, maka dia ada nilai ya. Untuk di multi ini kelihatan ada nilai ya, berarti lebih akurat ya kalau yang digital ini dibanding yang analog ini. Nggak kelihatan ya berapa nilainya, kalau di sini terlihat tuh sedikit ya kan. Kalau short begini, kalau ada nilai, nah nilainya sedikit 1, nah beda kita balik menjadi 0, ya, lebih besar. Tuh 0, begitu ya. Jadi perbedaannya di mode dioda ya untuk multitester. Kalau untuk pengukuran lainnya sama aja ya, mau mode tegangan, mau mengukur resistor sama aja ya. Perbedaannya cuman untuk mengukur mode dioda ya. Jadi untuk penggantian dioda, jadi kita tidak bisa sembarang ya untuk penggantian dioda. Misalkan dioda yang ada di PIBAT dipasang ke dioda untuk yang ada di PIBAS, misalkan ya, di jalur charging. Nah, kemungkinan nilainya nggak sama ya, karena tegangan PIBAT sama P charging PIBAS beda. PIBAS adalah 5 volt, sedangkan PIBAT adalah 4 volt ya. Kemungkinan itu penggunaan diodanya berbeda ya. Atau misalkan dioda yang ada di di area lampu ya sebagai step up. Nah, dioda itu nggak bisa dipakai diganti dengan mencabut dari dioda sini ya. Karena beda kerjanya ya. Tentunya beda gitu ya. Karena ini menggunakan frekuensi tinggi ya untuk dioda ini. Dia mengarahkan tegangan tinggi, frekuensi tinggi ya. Beda ini tegangannya kecil ya. Kalau ini tegangannya besar ya. Jadi mungkin bisa aja nanti keluar tegangannya, tetapi nanti akan kebakar diodanya ya, karena tidak tahan dengan rangkaiannya ya, dengan frekuensinya, dengan hasil tegangannya ya. Kita lihat contoh tegangan yang ada di HP ini ya. Tegangan yang ada di HP ini yang menghasilkan tegangan positif dan negatif ya. Jadi tiga tegangan ya. Kita pergi dulu ke skema. Kita cari IC display. Ini IC U1301. Ini adalah tegangan inputnya, tegangan kerjanya. Nah, ini ada lilitannya. Nah, dari sini dia dikeluarkan output positif APDD. Nah, output negatif APEE ya. Jadi mempunyai dua tegangan. Nah, enable-nya pun dua ya, positif dan negatif. Nih adalah perintahnya. Nah, itu adalah contoh tegangan yang ada di HP, yaitu tegangan yang double ya, positif 0 dan negatif. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bisa membantu ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya dengan pemahaman sederhana ini. Kalau mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian, salah ucap, salah kata. Mohon saran dan kritiknya, atau yang punya pemahaman lebih, tolong dibantu teman-teman kita supaya lebih tercerahkan ya.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.